Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bakal calon presiden atau capresnya Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyoroti persoalan sektor kesehatan di Indonesia. Menurut dirinya, biaya perawatan kesehatan di Indonesia itu sangatlah begitu tinggi, sampai-sampai banyak rakyat yang tak mampu berobat. Ketika mereka jatuh sakit, betapa banyaknya rakyat kita ketika mengalami sakit datang ke rumah sakit bukan jadi sembuh, tapi jadi miskin, kata Anies saat berpidato di Gedung Sasana Budaya, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 6 Agustus 2023. Betapa banyaknya rakyat kita ketika mengalami sakit datang ke rumah sakit bukan jadi sembuh tapi jadi miskin karena harus membayar obat, begitu katanya. Dan hal semacam ini yang disoroti Anies adalah soal lapangan pekerjaan lagi ya. Dirinya mengatakan jumlah penduduk usia kerja Indonesia sangat tinggi, namun lapangan pekerjaan tanah air ini masih begitu terbatas. Akibatnya angka pengangguran begitu besar. Kita punya banyak pekerja, tapi kurang pekerjaan di negeri ini. Banyak pekerjaan, kekurangan pekerjaan, kata Anies, itu di negeri orang atau luar negeri ya. Jadi Anies pun mengatakan perubahan bukan hanya soal pergantian pemimpin, akan tetapi juga perubahan-perubahan tentang kebijakan pemerintah. Oleh karenanya Anies mengaku ingin mengubah kondisi tersebut sesuai dengan keinginannya. Mantan gubernur ini mengharapkan agenda perubahan yang dia tawarkan bersama partai pendukung pengusungnya dapat membawa kesejahteraan rakyat. Tak seperti itu situasi saat ini. Jadi seakan-akan saat ini adalah ya tidak baik saja. Ini kan namanya jagung ibul ya. Nah, semuanya diputar balikan sama Anies. Nah di sini seperti Anies sedang amnesia. Nah itu cocok ya, amnesia. Kalau memang dia pura-pura lupa, bagaimana tidak? Rekam jejaknya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta terbukti amburadul ya. Sebagian besar kebijakannya penuh dengan kontroversi dan seringkali berakhir dengan pemborosan. Anggaran yang tak perlu dipahami di sini bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret dalam mengatasi sektor kesehatan, yaitu dengan meluncurkan program BPJS yang cakupannya terus berkembang hingga Maret 2023 dan sudah mencapai 252,1 juta orang di Indonesia. Pikir ya. Udah hampir mencapai keseluruhan, udah hampir ya. Namun rekam jejak Anies Baswedan ya, ketika memimpin DKI terlihat hanya mampu merumuskan kebijakan sebatas mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Nggak malu dong ngeritik seperti itu, sementara rekam jejaknya ya jelas-jelas seperti itu ya. Namun ini seperti sok-sokan ikut memberikan komentar terkait sektor kesehatan di Indonesia. Bahkan Perjuangan sendiri pun tidak mengelak ya, mengakui bahwa Anies Baswedan tidak pernah membangun satupun puskesmas untuk rakyat Jakarta selama dia memimpin ya. Dia memimpin hanya satu saja yang setahu saya itu puskesmas. Sementara targetnya harus dibangun adalah 15. Nah ini kok berani-beraninya membahas masalah kesehatan yang jelas-jelas dia sendiri sama sekali tidak bisa menjalankan tugasnya seperti itu ya. Jadi itulah yang namanya Anies senang kontroversi biar dibahas orang. Ya kalau Anies itu berpihak pada masyarakat Jakarta, terutama masyarakat miskin, ya bangun puskesmas yang banyak dan sosialisasikan biar masyarakat paham
peran serta pemerintah dalam mengatasi kesehatan, bukan malah sibuk mengganti seluruh rumah sakit di DKI menjadi rumah sehat. Nah, bicara tentang pengangguran ya, lapangan pekerjaan di Indonesia ya memang sementara ini oleh Pak Jokowi kan baru dibangun, hampir seluruh santero didirikan oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Yang jelas-jelas sekarang ini kan yang ditekan oleh Pak Jokowi masalah hilirisasi ya. Dengan adanya hilirisasi akan terjadilah butuh tenaga kerja itu berjuta-juta. Disinilah program yang betul-betul akan bermanfaat bagi masyarakat. Coba Anies, programnya apa? Realisasinya bagaimana? Hanya ngecap doang ya. Dari ujung A sampai ke ujung B, diputar sana putar sini. Dan terbukti sekarang yang jelas-jelas ya, rakyat Indonesia itu pekerjaan sudah mulai mapan. Indonesia berani menyetop ya, pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Sehingga saat ini Malaysia itu kalang kabut, kekurangan tenaga kerja karena tenaga kerja Indonesia sudah bekerja di dalam negeri. Nah, ini bukti nyata, bukan kecap doang ya. Jadi saya pikir nggak ada untungnya untuk bersilat lidah ke sana kemari dengan modal rekam jejak yang kurang bagus, jelek lah bahasa Jakarta. Sekarang mau nyapres lagi, ya siap-siap aja partai pendukungnya atau pengusungnya nanti akan nyungsep di tahun 2024. Orang seperti ini mau diandalkan ya. Nah, kalau kita lihat datanya sedikit aja, masalah istilahnya pendidikan di Jakarta, nomor 1 ranking yang drop out ya. Ibu kota zaman Anies itu drop outnya malah nomor 1. Itu pun akan bahas mau pendidikan lagi, wah tambah remo ya. Itulah gambaran seorang Anies, agar supaya bicarakan tapi bicaranya tuh kayak angin surga, tapi tanpa didampingi atau dikasih data yang jelas. Hanya muter sana muter sini, seakan-akan melambung tinggi, akhir-akhirnya zong ya. Itulah yang diandalkan dengan sistem perubahan-perubahannya ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.